Sebuah langkah militer yang membuat banyak negara di Asia Tenggara terkejut. Indonesia baru-baru ini mengerahkan sistem rudal balistik canggihan buatan Turki ke Kalimantan Timur. Langkah ini langsung memicu spekulasi luas. Banyak yang menduga ini adalah sinyal peringatan keras kepada Cina di tengah ketegangan di Laut Cina Selatan. Namun, sebuah analisis mendalam dari para pakar justru mengungkapkan fakta yang sangat berbeda. Ternyata, target utama dari rudal canggih ini bukanlah Cina. Lalu, siapa? Dan mengapa Indonesia mengambil langkah yang begitu berani ini? Laporan dari lembaga think tank ternama, Lowy Institute, mengungkapkan bahwa pengerahan sistem rudal Han oleh Indonesia telah menarik perhatian luas. Rudal ini digambarkan sebagai game changer atau pengubah permainan karena ini adalah pertama kalinya negara di Asia Tenggara memiliki dan mengerahkan rudal balistik. Awalnya, banyak yang berasumsi bahwa sistem rudal ini ditujukan untuk Laut Cina Selatan atau untuk menargetkan Cina. Asumsi ini muncul karena klaim maritim yang tumpang tindih antara Cina dan Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna yang kaya minyak dan gas. Namun, menurut laporan peneliti senior Dr. Abdul Rahman Yacob, asumsi itu keliru. Analisis yang lebih rinci menunjukkan bahwa sistem rudal Han tidak dirancang untuk itu. Dengan jangkauan terbatas dan fungsinya sebagai rudal permukaan ke permukaan, Han dioptimalkan untuk menyerang target tetap atau statis, bukan kapal perang yang bergerak. Jadi, secara teknis, rudal ini tidak cocok untuk menghadapi armada Laut Cina. Jika bukan Cina, lalu apa target utama Indonesia? Ya Acob, berdasarkan percakapannya dengan pejabat militer dan intelijen Indonesia, menyebutkan bahwa kekhawatiran utama Jakarta adalah integritas teritorialnya, terutama kedaulatan atas Papua Barat. Kekhawatiran ini bukanlah hisapan jempol. Rencana untuk meningkatkan pangkalan militer dengan radar pantai dan kamera jarak jauh di sekitar Papua Barat menunjukkan fokus strategis Indonesia. Ini adalah refleksi dari pengalaman pahit di masa lalu, yaitu intervensi asing di Timor Leste pada tahun 1999. Indonesia sangat berhati-hati agar kejadian serupa tidak terulang di Papua Barat. Selain itu, laporan juga menyebutkan bahwa Cina saat ini bukan kekhawatiran keamanan utama. Situasi di Laut Natuna Utara telah lebih stabil dalam beberapa tahun terakhir, dengan berkurangnya kehadiran armada Cina di perairan tersebut. Lokasi pengerahan rudal Han juga memberikan petunjuk penting. Rudal ini ditempatkan di Kalimantan Timur, lokasi ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara. Rencana pertahanan untuk ibu kota baru ini menyerukan sistem pertahanan berlapis. Rencana ini secara eksplisit mengidentifikasi beberapa masalah keamanan inti yang harus diwaspadai, yaitu 1. Perbatasan darat yang panjang dengan Malaysia. 2. Keamanan maritim di Selat Makassar. 3. FPDA, atau Perjanjian Pertahanan 5 Kekuatan, antara Australia, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Inggris Raya. Ini menunjukkan bahwa pengerahan rudal Han adalah bagian dari upaya Jakarta untuk membangun kapabilitas pertahanan demi mengamankan ibu kota masa depan dan lokasi strategis di kepulauan. Ini adalah bagian dari program modernisasi militer yang lebih luas, yang juga mencakup pembelian pesawat tempur dan kapal perang canggih. Inilah kesimpulan paling penting dari laporan ini. Menurut Yacob, pengerahan rudal Han tidak ditujukan ke Cina. Namun, rudal ini bisa menjadi senjata strategis dalam sengketa dengan Malaysia. Jika sistem rudal Han ini ditempatkan di Pulau Sebatik, yang berada di perbatasan Malaysia-Indonesia, jangkauan 280 km-nya akan mampu menjangkau pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Tawau, Semporna, dan Sandakan. Hal ini sangat penting, mengingat klaim maritim yang tumpang tindih antara Malaysia dan Indonesia di Laut Ambalat. Wilayah ini telah menjadi lokasi bentrokan dan ketegangan di masa lalu. Pengerahan rudal Han ini secara efektif memperkuat posisi Indonesia dalam sengketa wilayah tersebut. Jadi, bisa kita simpulkan, pengerahan sistem rudal balistik Han oleh Indonesia adalah langkah strategis yang sangat cerdas. Ini bukan untuk menargetkan Cina, melainkan untuk dua tujuan utama, mengamankan ibu kota baru Nusantara dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam sengketa maritim dengan Malaysia.